Gimana caranya bikin bio threads yang simple, gampang, dan selesai dalam waktu singkat? Itu pertanyaan salah satu yang paling banyak berulang-ulang, bukan cuma di member Hidup Dari Karya, tapi dimanapun kalau kita ngobrol sama orang yang pengen mulai threads, pertanyaan itu pasti akan selalu muncul. Nah, setelah seminggu terakhir kita banyak ngomongin videonya face to face, kita ngobrol. Kali ini aku akan tunjukin layar handphoneku, jadi teman-teman bisa uh, lihat langsung gimana caranya kita bikin bio threads. Sebelum masuk jauh ke dalam bio threadsnya, teman-teman bisa lihat di layar. Kekitaan itu bionya adalah bantu 2.700 plus member jadi pebisnis, hashtag hidup dari karya, modal 16 tahun, dibayar 5.000 sampai hanya dapat investor. Call to action-nya book copywriting landing, tiketnya di bawah gitu. Pertama yang mau aku bilang, bio ini nggak sempurna. Pasti akan ada ruang untuk perbaikan ke depannya. Bio ini kalau aku hitung seingat yang aku punya ingatan, kayaknya sudah ganti lebih dari 7 kali deh. Jadi seingatku di awal-awal tuh bantu penulis hidup dari karya, sampai akhirnya bisa menghasilkan 1 juta pertama, join community free di bawah, seingatku gitu. Lalu di bionya itu cuma ada 1 link. Kalau ini kan sudah ada 5 link nih. Nanti strategi sampai ke sedetail ini aku akan jelasin sekilas. Nah, kalau awal-awal teman-teman mau buat, aku sarankan buat aja dulu seadanya. Seadanya itu maksudnya ya apapun bio yang kalian pengen bikin di dalam akunnya kalian, ya bikin aja dulu seadanya. Gak usah mikir bagus dan jelek dulu. Itu level pertama. Karena kalau kita baru mulai bikin akun bio, sudah pusing duluan, akun threads terus sudah pusing duluan di bagian bio, percayalah teman-teman, kita nanti malah nggak enjoy ngerjain threadsnya. Ini selalu aku tekanin, teman-teman di member hidup dari karya tuh sudah aware. Maafkan, tidak tertahan. Di teman-teman hidup dari karya itu sudah aware dengan ini. Selalu aku bilang enjoy the process. Karena mengerjakan sosial media itu bukan perjalanan sehari 2 hari. Itu butuh waktu bulanan, tahunan. Kita semua pasti udah lihat banyak YouTuber, influencer yang kita kenal sudah tahunan. Yang paling lama yang aku tahu adalah Raditya Dika. Dari zaman aku kuliah, dia pertama kali malam minggu Miko sampai akhirnya sekarang. Dia tetap bisa bertahan. Yang bikin dia bertahan, dia nggak peduli dengan tren, dengan apapun di luar sana. Dia bikin konten dengan apa yang dia suka. So, kerjain apa yang kita suka dulu. Dalam konteks bio, level pertama tadi, bikin aja apa adanya. Itu level pertama. Kalau teman-teman sudah sampai di situ, dilihat aja tuh, banyak tuh akun-akun, khususnya akun-akun yang sudah gede ya, atau dia sudah lumayan dikenal di luar sana. Banyak tuh konten-kontennya kayak Panji, aku baru ingat hari ini. Dia bikinnya atasan Presiden Republik Indonesia. As simple as that. Karena orang udah tahu Panji itu seorang komika, seorang aktor, seorang CEO, punya banyak background gitu. Kalau semua profesi disebut dalam bio nggak cukup. Tapi karena dia sudah sering muncul di media, dalam konteks komedi dia sedang berkomedi, kalau lagi ada politik dia akan ngomongin politik, orang sudah kenal dia siapa. Kita nanti akan sampai di ujungnya sana gitu. Tapi buat awal, bikin aja dulu satu bio yang teman-teman sukain gitu. Once teman-teman sudah selesai di situ, nanti akan tergelitik untuk bikin level kedua. Nah, di level kedua yang perlu kita bahas nih. Aku buka catatanku, aku bikin di keep. Kalau sudah di level kedua ini, rumusan dari bio kekitaan tadi, teman-teman bisa lihat bio-bio di tempat lain kurang lebih kayak gini. Bantu siapa, untuk apa, pengalaman apa,
berapa lama, pencapaiannya apa, lalu di bawahnya ada call to action. Kita praktekin sebanyak mungkin ya, sebanyak yang bisa kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Anggaplah skincare. Bantu ibu-ibu untuk bisa mengurus kulitnya. Udah bantuin pengalaman kan, udah bantuin 100 ibu-ibu yang gak sempat ngurusin dirinya, dan mereka bisa lebih cantik meskipun sibuk ngurusin anak dan suami. Kamu juga ingin kinclong juga, linknya di bawah, bisa kayak gitu call to actionnya. Lalu niche-nya finance, bantuin bapak-bapak supaya nggak ketergantungan, bantuan bapak-bapak untuk mendouble penghasilannya. Pengalaman 16 tahun, pengalaman 16 tahun membantu 100 bapak-bapak menghasilkan 100 juta pertama. Kalau kalian juga pengen, klik link di bawah misalnya. Jadi kata bantu untuk itu bisa teman-teman bakukan. Kalau mau dirubah-rubah dikit juga boleh. Pengalamannya apa, berapa lama, pencapaiannya apa, itu juga silahkan diubah. Kita coba bikin satu contoh terakhir ya. Even selevel ini teman-teman, kita bikin paling cetek ya. Aku tiba-tiba keinget tukang gas yang suka bantu kami. Bantu ibu-ibu yang takut pasang gas. Sudah 2 tahun bantu 270-an order gas di lingkungan perumahan X misalnya. Kalian juga pengen order gasnya, klik link di bawah. Atau kau juga takut pasang gas sendiri, klik link di bawah. Teman-teman dapat gambaran ya. Jadi bantu siapa, untuk apa, pengalaman apa, berapa lama, pencapaiannya apa, lalu di bawahnya call to action. Itu jadi format bakunya dulu. Nah, reasoning di balik ini adalah, kalau kita ngomongin bantu siapa, jadi ketika orang lihat bionya siapa, orang-orang akan ke-notice tuh, kayak tadi si bantu mama yang takut pasang gas sendiri. Berarti orang-orang yang takut pasang gas sendiri di luar mama pun akan jadi target marketnya kita. Lalu pengalamannya teman seberapa lama, itu akan membuat teman-teman dipercayai dalam konteks membantu tadi. Berapa lamanya menguatkan, dan pencapaian apalagi akan membuat mereka yakin sama teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin konteksnya adalah dalam konteks digital marketing, expertise, experience, authoritativeness sama trust udah terbentuk tuh. Expertise-nya ada berapa tahun, pengalamannya apa, terus experience-nya sudah kelihatan juga. Authoritativeness maksudnya teman-teman terlihat mampu mengerjakannya, terlihat yakin mengerjakannya dalam kalimat yang dibikin gitu. Terus trust-nya ya muncul dengan pengalaman, dengan expertnya teman-teman, terus dengan authoritative-nya udah kerasa, orang akan mudah percaya sama teman-teman gitu. So, itu kenapa bantu siapa, untuk apa, pengalaman apa, berapa lama, pencapaiannya apa, lalu call to action di bawah. Itu format dasar bio. Ini level 2. Nah, di level 2 ini, bio pertama teman-teman tadi bisa ditinggal, atau mau di-upgrade menjadi level 2 boleh. Tapi make sure ketika teman-teman ubah, gak usah mikirin sempurna lagi. Bikin aja dulu seadanya. Kita kembali ke bio kekitaan tadi. Awalnya gak seperti ini, tapi kita yakin ini yang terbaik saat ini. Kenapa? Karena kita mau bantu, kita sudah bantu sekian orang supaya mereka menjadi pebisnis, hidup dari karya. Gimana aku bisa bantu mereka? Karena aku sudah punya pengalaman 16 tahun. Dari mulai aku menulis pertama kali bayar 5.000 sampai akhirnya sudah dapat investor. Sekarang aku lagi collab copywriting landing dengan Kak Kania Digital Corner, ngambil kelasnya di bawah. Kurang lebih itu yang ditunjukin. Jadi kalau teman-teman lihat bio ini, oke, dia sudah bantu banyak orang mau menjadi member pebisnis, dia udah punya pengalaman, dia ternyata mulai dari bawah sampai sekarang udah dipercaya sama investor. Itu sudah membuat teman-teman yakin
siapa kegiatan dan siapa di baliknya. So kalau kalian kepikiran lagi belajar copywriting, tinggal klik linknya di bawah. Itu kurang lebih customer journey yang pengen kita arahkan kepada orang-orang yang lihat bionya si Kekitahan. Nah, dalam konteks teman-teman, balik lagi tadi, siapa yang mau teman-teman bantu mesti clear. Anggaplah teman-teman baru pertama kali, belum punya personal branding, minimal bio ini bisa jadi dasar simpel dulu. Tapi kalau mau lebih maksimal hasilnya, personal branding mappingnya mesti dijalanin. Nah, bantu siapanya ini jangan mentargetkan semua orang. Bikin sespesifik mungkin. Kalau bisa menyebutkan gender atau keyword profesinya, pekerjaannya, itu akan membuat orang lebih relate. Anggaplah misalnya si Kekitaan kita bikin ya. Misalnya, bantu 270 member jadi pebisnis hidup dari karya. Di sini kan belum ada konteks siapa yang ditargetin kan. Tapi siapapun itu buat kami nggak matter karena ujungnya kami pengen bantu mereka menjadi seorang pebisnis. Nah, dalam konten-konten kami berharap baik itu emak-emak, bapak-bapak, mahasiswa, siapapun, kita akan drive mereka akan menjadi seorang pebisnis dengan cara menjadikan pengalaman mereka, skill mereka menjadi sebuah produk. Nah, kami sudah buktikan 16 tahun dari digaji yang awalnya cetek, akhirnya sampai punya investor. Nah, dalam konteks teman-teman, itu perlu dimention. Bantu siapa dan untuk apanya. Untuk apanya ini bikin achievement yang teman-teman sudah alami supaya orang percaya. Tapi gimana Kak kalau seandainya aku baru memulai. Nah, baru memulai ini sering banget disalahartikan. Anggaplah teman-teman baru menjadi mahasiswa. Berarti ya jangan jualan status kalian sebagai mahasiswa. Jual achievement kalian yang sudah ada sebelumnya. Misalnya mahasiswa. Achievement kalian berarti sudah bisa masuk UI, sudah bisa masuk UGM, sudah bisa masuk UNES. Ya itu yang dijual. Cara masuk perguruan tinggi negeri. Berarti bantu anak SMA untuk masuk ke perguruan tinggi negeri impian. Pengalaman. Aku semester 1 Universitas Negeri Semarang, jurusan hukum, dapat IPK 3,8 misalnya. Kan clear. Jadi di bio yang sering salah yang kulihat berusaha tuh lagi-lagi cuan-cuanan AI. Misalnya kayak membantu IRT untuk cuan dari AI. Oke, bagus. Di bawahnya buktinya apa? Sudah berapa orang yang teman-teman bantu? Berapa lama sudah menguasai skill itu? Apa yang sudah di-achieve? Kan belum ada gitu. Nah, better cuan itu udah pasti. Kita mengerjakan ini semua, kita ngerjakan deep trades, pengen kita bisa menghasilkan dari situ. Itu sudah pasti. Kayak makan sudah pasti kenyang. Bukan itu yang kita cari, tapi yang kita cari adalah makan yang enak, yang bergizi gitu, yang kita nikmati. So dalam konteks ini, kalau teman-teman punya skill apapun, itu yang diangkat, pengalaman di masa lalu berapa lama sudah menguasai skill itu dan pencapaian apa yang sudah dia punya. Nah, kalau sudah sampai titik ini pasti akan ada yang nanya, gimana kalau aku pengen memulai branding baru, aku baru belajar skill baru? Ya dimension. Misalnya, bantu IRT untuk menghasilkan cuan dari produk digital. Aku sudah belajar 30 hari, sudah bisa menghasilkan 1000 followers. Aku akan bantu kau juga setidaknya sama kayak aku misalnya. Itu lebih real daripada ngambang tanpa angka, tanpa pencapaian. Gitu. So, di bagian rumus ini tadi teman-teman, level 1 tadi sudah tahu, level 2 sudah tahu. Level 3 dan seterusnya, nanti tugas teman-teman adalah mengupgrade bionya. Misalnya, kita sudah bantu 2.700. Sebenarnya sudah 3.000-an, tapi karena ini angka branding yang pengen kita mention, so kita tetap pakai angka ini gitu. Nah, kalau teman-teman pengen nambah misalnya, sudah bantu 27 mama menghasilkan uang dari skillnya mengurus anak misalnya. Awalnya 10, naik jadi 20, di-upgrade terus tuh. Nah, kalau kalian nanti menemukan keyword-keyword baru supaya lebih powerful kalimatnya, di-upgrade gitu. Jadi
Bio itu, oh ya, ada kemarin yang nanya, bio itu bukan sesuatu yang baku gitu. Bukan sebuah banner yang kalian cetak terus dipasang, untuk mengubahnya sulit. Jadi bio ubah aja kapanpun. Nah, yang paling aku kaget kemarin waktu ada yang one on one soal, eh, aku arahkan dia untuk mengubah bionya, dia nanya, oh bio boleh diubah-ubah ya? Oh, kalau kita lagi punya produk tertentu ternyata si call to actionnya bisa kita ganti, gonta-ganti terus ya? Iya bisa aja. Ini kan balihonya teman-teman gitu, bannernya teman-teman, toko teman-teman gitu yang kan suka-suka kita aja mau ganti. Bahkan dalam kasarannya nggak usah pakai bio juga nggak apa-apa gitu. Tapi teman-teman berhak untuk mengubah apapun. Ya meskipun aturan mainnya kita lihat bikin bio yang bagus, bikin bio segala macam sudah banyak. Tapi dalam konteks bio ini, kapanpun teman-teman ubah dan teman-teman rasa itu adalah bio terbaik, nggak apa-apa, lanjutkan aja. Nanti kalau ada masukan, ada input, ada kritik, ya tinggal diambil apakah bionya perlu di-upgrade atau enggak. Kalau kita ngomongin bio kekitaan, mungkin sudah versi 7. Nah, versi teman-teman mungkin baru versi pertama, oh baru sadar bio itu sepengaruh itu, sepenting itu, ya tinggal diperbaiki. Jadi itu poin selanjutnya, untuk bikin bio bisa diubah kapanpun, dan ingat versi 1, versi 2, dan versi seterusnya. Sebagai reminder sebelum aku tutup soal urusan bio ini teman-teman, kemarin pasti ngikutin kan berita si Tumblr Tuku. Bionya dia berubah, username-nya dia berubah hanya karena ada satu akun yang namanya mirip, persis bahkan, dia yang di-tag orang, dimaki-maki orang, dibully orang secara online. Akhirnya dia mengubah username-nya. Aku bukan si Mbak Tumblr Tuku. Terus dia ubah bionya gitu. Sebegitu powerfulnya teman-teman sebuah bio dan juga username kita. So kalau teman-teman sekarang masih kayak bio doang, username doang, itu perlu dipikirkan dari sekarang. Karena dalam konteks yang tadi itu anggaplah konteksnya negatif ya, karena dia terpapar berita negatif. Tapi kalau dia bisa nge-tweak itu jadi kesempatan, dia kan sudah dapat views banyak, awareness yang banyak, bisa dimanfaatin. Nah, dalam konteks teman-teman bisa tiba-tiba kapanpun viral, bisa tiba-tiba kapanpun toko kalian rame. So, persiapan dari sekarang. Karena bio kita, Instagram kita adalah toko kita 24 jam. Jadi kapanpun orang tertarik sama karakternya kita, sama personal brandingnya kita, sama toko kita, sama produk yang kita punya, kita mesti ready. So prepare dari sekarang. Tadi sudah aku mention why-nya, motivasinya, semuanya. Terus gimana teknisnya, gimana rumusnya. Sekarang tinggal teman-teman praktekin. Kalau teman-teman suka video seperti ini, yang simple, aku cukup rekam layar dan teman-teman bisa praktekin, boleh komen di kolom komentar. Tutorial seperti apa lagi yang teman-teman butuhin, yang teman-teman bisa langsung praktekin di Threads. Gitu dulu, ditunggu komentarnya. Senang bisa berbagi, pasti bermanfaat.